Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video mengenai hypnoparenting. Kali ini saya akan membuat contoh teknik hipnosis pada anak. Yang pertama, misalnya ketika kita mengatakan kalimat-kalimat positif dalam keseharian kita. Saat anak ada perilakunya yang kurang tepat, misalnya dia nonton TV dekat ya, terlalu dekat. Nah, bagaimana instruksi yang akan kita sampaikan? Kalimat positif yang disampaikan yaitu, "Nak, ayo mundur ya. Kalau nonton, mundur ya nak. Mundur ya. Lihat bunda. Ini cara mundurnya." Sambil kita contohkan ya, dan dengan gaya yang unik supaya anak juga senang mengikuti kita gitu. Alhamdulillah teknik ini saya sudah terapkan juga ke anak. Ya lumayan berhasil gitu, walaupun ada sesekali masih kadang belum dengar ya, belum mau mundur, tapi lebih sering sudah mau gitu, sudah mau dibilang. Jadi kalau dia tanpa sengaja deket gitu, terus saya sampaikan lagi, "Nah, kalau nonton mundur ya." Gimana mundurnya? Dia udah otomatis mundur ke belakang sesuai seperti yang saya contohkan. Itu satu. Sebelumnya kita harus berpikir untuk kata-katanya juga nih ya. Kalau yang misalnya sering kita sampaikan kan, kalau negatifnya ini ya, "Nak, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat nontonnya ya, jangan dekat-dekat." Nah, itu yang masuk ke alam bawah sadarnya itu malah dekat-dekat. Cobalah nanti kalau misalnya dia nonton, bilang, sampaikan seperti itu, "Jangan dekat-dekat," dia malah dekat gitu. Kemudian misalnya nih, "Nak, makannya yang lahap ya. Nanti kalau misalnya bunda masak, makannya yang lahap. Hadijah mau makan ikan, mau makan sayur, makan tahu, tempe, semuanya Hadijah suka ya. Apa yang bunda masak, Hadijah mau makannya," gitu. Itu sering-sering aja disonding. Supaya apa? Supaya ketika kita masak, supaya ketika kita ada stok makanan di rumah apa aja gitu, dia mau gitu ya. Itu alhamdulillah lumayan cukup ya, berhasil juga sih kalau sering-sering disonding gitu. Alhamdulillah Hadijah makannya lahap, apa aja mau gitu, karena dari usia sebelum 6 bulan saya udah sonding dia untuk mau makan gitu. Kecuali nih ya, ada pengecualian mam, misalnya saat anak sakit atau dia mau tumbuh gigi atau memang dia lagi flu. Nah itu pengecualian ya, bisa juga anak memang kurang selera makan, itu dimaklumi. Jadi jangan dipaksakan juga kalau anak tidak mau makan. Kemudian misal contoh lagi teknik hipnosisnya, misalnya ketika dia bermain sama temennya gitu ya, terus dia pukul gitu, dia pukul temennya. Nah kita yang ada di situ bagaimana sikapnya? Kita langsung datengin si anak, kemudian kita sampaikan, pegang tangannya, "Nak, ini salah ya, yang benar itu disayang, temannya disayang gitu ya, dipegang seperti ini disayang, yang lembut, bukan dipukul gitu." Bahkan kita nggak usah ngomong sih bukan dipukul, nggak usah, "Nak, yang benernya kayak gini ya, ini teman, kita harus saling sayang gitu ya." Itu disampaikan. Kemudian misalnya lagi ketika anak mau tidur, nah itu kan juga sugesti positif sangat pengaruh ya kalau bawah sadar dia. Itu caranya bagaimana? Ketika dia mulai mengantuk gitu, kita sampaikan, kita sebutkan namanya, misalnya Hadijah, "Hadijah, dengar bunda nak," gitu. Dia jawab, "Iya bunda," gitu kan. Nah kita langsung masukin sugesti positifnya. Nanti kalau misalnya Hadijah ketemu sama teman, baik-baik ya nak ya, contohkan yang baik-baik, ngomongnya yang bagus gitu. Jadi kita sampaikan seperti itu terus menerus. Kemudian apalagi, "Allah itu maha penyayang nak, Hadijah juga penyayang ya, Hadijah juga baik banget, bunda sayang sama Hadijah, bunda senang lihat Hadijah baik," gitu. Jadi positif, dia tuh menerima yang positif seperti itu, sehingga dia makin semangat untuk melakukan itu. Walaupun nanti ada gangguan yang membuat dia
berubah sikapnya itu biasa ya, karena faktor lingkungan juga, dia melihat, merekam, dan dicontoh itu biasa. Tugas kita lagi menetralkannya dengan memberikan sugesti positif tadi ya. Oke, kemudian contoh lagi ketika dia bener-bener udah mau tidur banget nih, udah nggak sadar gitu, udah hampir mau tidur. Nah itu sambil kita elus kepalanya ya, keningnya gitu, sambil dimasukkan sugesti positif apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Ingat menyampaikannya dengan nada suara yang lembut, karena kalau dengan lembut itu bisa masuk ke alam bawah sadarnya, bukan malah seperti marah-marah gitu. Jadi ketika misalnya nih kita menemukan anak kita lagi marah atau lagi manggil kita, bunda gitu kan, bunda mau susu misalnya gitu kan, wah apa nih gitu, ini kan salah ya, nggak kayak gitu caranya. Tapi karena saya sudah bilang kalau minta yang bagus gimana nak, bunda tolong buatin susu, itu udah sering banget saya sounding misalnya kayak gitu. Dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Jadi beberapa kali ketika dia misalnya teriak itu karena mencontoh yang pernah dia lihat, akhirnya saya sampaikan, akhirnya ketika dia teriak seperti itu, bunda mau susu, mau gitu ya, saya langsung bilang di telinganya, yang lembut gimana nak, minta yang bagus gimana. Dengan otomatis dia ngomong, bunda tolong bikin susu. Itu subhanallah banget ya. Soalnya saya juga setelah praktekin ini, saya merasa efeknya hypnoparenting ini ya berhasil gitu. Jadi saya ingin sharing ke bunda-bunda karena saya sudah menerapkan juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting dalam hypnoparenting ini, dalam mengsugesti positif ini, kita sabar, konsisten, terus menerus, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan ke anak kita, insya Allah dengan ridho Allah bisa tersampaikan ke alam bawah sadarnya, dan dia bisa berubah ke yang lebih baik lagi. Semangat bunda-bunda di rumah, semoga Allah bimbing kita selalu dalam mendidik anak kita, dan kita semua menjadi ibu yang soleha, menjadi ibu yang bisa menjadi panutan bagi anak kita, dan juga ibu yang selalu mengayomi, merangkul anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.